Diduga hendak tawuran, seorang remaja panik saat dikejar petugas hingga melompat ke saluran air penuh lumpur. Mahasiswa UPN Yogyakarta berunjuk rasa menuntut penonaktifan 8 dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswi. Harga jual daging sapi di Banda Aceh dan Aceh Besar tembus Rp170.000 per kilogram. Rata-rata kenaikan mencapai Rp20.000 per kilogram. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai menunjukkan perbedaan sikap soal perang Iran. Trump ingin diplomasi, tetapi Netanyahu ingin perang. Apa yang membuat keduanya berbeda pandangan? Nanti kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Presiden Prabowo Subianto menargetkan rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat untuk tahun 2027. Apakah target ini realistis melihat ke depan banyaknya tekanan dan ketidakpastian geopolitik? Strategi fiskal dan moneter apa saja yang diperlukan agar target ini bisa tercapai? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya untuk Anda. Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Semoga dalam keadaan baik-baik dan juga sehat-sehat saja. Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda di hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Bremana Tenaya. Dan saya Yan Rahman. Banyak sekali informasi yang akan disampaikan di pagi hari ini dan masih pada hari ini sorotan tertuju pada rupiah yang memang 2 hari ini sudah sedikit menguat tipis, walaupun demikian masih di level 17.600-an. Memang rupiah ini menjadi sorotan karena dampaknya tidak hanya di satu sisi begitu kemana-mana. Bahkan bukan hanya kelas menengah ke bawah tapi juga menengah ke atas, industri, pengusaha juga terdampak akan pelemahan rupiah ini. Namun kalau kita melihat banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia agar rupiah ini tetap stabil dan juga menguat. Salah satunya dengan menaikkan suku bunga ataupun BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dan ini terbukti pada 2 hari belakangan ini rupiah menguat tipis dan memang ini diharapkan trennya akan terus menguat. Karena memang harapan bersama seperti Presiden Prabowo bilang nanti di tahun 2027 targetnya rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500, target yang memang lumayan realistis begitu. Namun kalau kita melihat juga kondisi geopolitik dan juga tekanan fiskal dan lain-lain perlu dipikirkan juga strategi-strateginya yang memang ini yang merasakan manfaatnya jika rupiah stabil tentunya rakyat juga. Betul, ngomongin soal rakyat ini harga bahan pokok sudah mulai melonjak nih ya, selain ada pelemahan nilai tukar rupiah tapi juga jelang Idul Adha di mana tadi sempat kita lihat juga di headline bahwa di Aceh bahkan harga sapi premium ini mencapai Rp170.000, di mana ini menjadi beban juga bagi masyarakat. Tidak hanya sapi, misalnya ada harga bahan yang lain, misalnya cabai, kemudian bawang putih, bawang merah, dan juga minyak goreng yang kemudian ini menjadi kebutuhan utama masyarakat jelang Hari Raya Idul Adha. Selain juga kebijakan fiskal moneter tadi yang dilakukan untuk bisa membuat nilai tukar rupiah menjadi semakin menguat, ini juga perlu adanya antisipasi untuk harga-harga kebutuhan pokok ini, misalnya dengan pasar murah atau misalnya dengan operasi pasar ya? Ya betul, operasi pasar ini juga harus dilakukan pemerintah juga. Paling tidak dampak ke masyarakatnya ini bisa langsung dirasakan terutama di jelang Idul Adha. Tapi kita sebelum ke sana saudara, kita akan bahas dulu ataupun kita simak dulu informasi pertama di Sapa Indonesia Pagi hari ini, di mana sebuah rumah di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung terbakar pada Jumat dini hari. Hubungan pendek arus listrik diduga sebagai penyebabnya.
Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah di Desa Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 3 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Akses jalan yang sempit sempat menghambat petugas menuju lokasi kebakaran. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk penyebab, kita tadi tanya ke kewilayahan dan warga setempat. Dugaan sementaranya dari korsleting listrik. Tapi tidak ada korban jiwa, Pak. Untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada. Saat melakukan pemadaman ada sedikit ada kendala. Untuk kendala kita akses menuju ke lokasi. Jadi kita buat 2 jalur, satu lewat atap, satu lewat samping masjid. Karena rumah yang terbakar itu berada di padat penduduk. Sementara sebuah warung dan pos polisi di Jalan Daan Mogot Raya, Cengkareng, Jakarta Barat terbakar pada Jumat dini hari. Kobaran api membakar sebuah warung dan pos polisi yang berada di kawasan Satpas Sim Polda Metro Jaya. Sejumlah warga sekitar turut membantu proses pemadaman sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Damkar Jakarta Barat kemudian datang dan langsung menjinakkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya di sekitar lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting dari warung dan menyambar ke pos polisi yang ada di sebelahnya. Itu warung tuh sempet nyenggol-nyenggol ya, warung inilah, warung buat apa, istirahat misalnya, misalnya di sini belakang. Jadi mungkin itu dari atas itu konsletnya. Soalnya di awal-awal warga bilang warung sih. Ya, Dari warung merembet? Warung baru merembet ke pos. Ke pos ya? Dari warung, konslet dari warung itu. Oh. Informasi lain, saudara, diduga hendak tawuran, seorang remaja panik saat dikejar polisi hingga melompat ke saluran air penuh lumpur. Aksi kejar-kejaran antara remaja dan polisi terjadi di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Salah satu remaja nekat melompat ke kali hingga tubuhnya tertutup lumpur saat hendak melarikan diri. 5 orang yang diduga hendak tawuran ditangkap bersama sejumlah senjata tajam. Ada 5 orang. 5 orang. Itu anak-anak di bawah umur semua? Masih anak-anak semua. Karena mungkin saking takutnya dia, sampai ada yang terperosok. Terperosok, ya dibantu naikin ke atas lagi, kemudian dibersihin baru dibawa ke polsek. Sebuah bus antar provinsi menabrak pembatas jalan hingga terguling di tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur. 10 penumpang terluka, termasuk pengemudi bus. Bus Sudiro Tunggal Jaya jurusan Jakarta-Surabaya terguling di ruas tol Jombang Mojokerto, kilometer 686-700. Peristiwa bermula saat bus berisi belasan penumpang melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian bus tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling di lajur yang berlawanan. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mengantuk hingga lepas kendali. 10 korban luka langsung dievakuasi ke RSUD Jombang untuk mendapatkan penanganan medis. Masih kami dalami, Mas. Tadi kendaraan itu berjalan dari barat ke timur sampai di TKP itu oleng ke kanan. Oleng ke kanan, masuk ke pembatas jalan tengah itu, terus sampai dengan itu kembali di lajur kiri dari arah timur ke barat. Saudara, Polres Batubara, Sumatera Utara menangkap seorang bandar narkoba yang dikemas dalam jajanan anak. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita lebih dari 70 gram sabu. Ibu sini aja. Ibu sini aja. Ibu sini aja. Ini Bu.
Dari rekaman video amatir berikut ini, saudara, polisi menangkap seorang warga di tempat persembunyiannya di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Seisuka, di mana pelaku sempat mengelak dan melawan saat polisi menangkapnya. Polisi menyebut penangkapan pelaku bermula dari penangkapan pelaku lainnya yang diketahui sebagai pemasok. Dari pengungkapan ini, total sabu yang disita lebih dari 90 gram. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Batubara dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Sementara polisi masih mengejar pelaku lainnya yang diduga jaringan kedua pelaku. Satgas Narkoba Polres Batubara mengamankan orang terduga pelaku berinisial M pada hari Minggu tanggal 17 Mei sekira pukul 18.40 WIB di Dusun 3 Alai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara. Dari pelaku dapat disita dan kita amankan diduga narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 77,52 gram dengan berat brutonya. Dan kemudian tim dari Satgas Narkoba melakukan pengembangan ke wilayah Kabupaten Asahan dan berhasil mengamankan tersangka berinisial BDS. Sampai saat ini para pelaku telah kami amankan di Satgas Narkoba Polres Batubara. Selanjutnya kita proses hukum yang berlaku di NKRI. Mahasiswa UPN Yogyakarta berunjuk rasa menuntut penonaktifan 8 orang dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswi. Dalam aksinya, pengunjuk rasa mendesak pihak rektorat menonaktifkan para dosen terduga pelaku kekerasan seksual dalam tenggat 3 hari. Massa juga menuntut investigasi atas dugaan kekerasan seksual itu. Ketua BEM UPN Yogyakarta Muhammad Rishad Hanafi menyebut unjuk rasa ini adalah akumulasi dari kemarahan mahasiswa karena kekerasan seksual telah terjadi beberapa tahun terakhir. Dari kampus untuk menyelesaikannya dan menonaktifkan sementara beberapa pelaku yang sudah kami masukkan ke laporan Satgas, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya. Jadi kami menuntut komitmen serta transparansi dari penanganan kasus, kemudian perlindungan dan hak restitusi dari korban yang paling utama. Secara inti seperti itu, Mas, dalam tempo 3 hari, karena sebenarnya ini sudah berlangsung sangat lama gitu. Konfirmasi tadi hingga 8, terduga 8, yang sudah masuk 1, yang sudah dinonaktifkan sementara 1, kami menunggu 7 lainnya secara proses, apakah dinonaktifkan dan diproses atau tidak dalam tempo 3 hari. Pihak Rektorat UPN Veteran Yogyakarta melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi atau PPKPT menyebut telah menginvestigasi kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi. Pihak kampus bilang butuh waktu sebelum memberi rekomendasi kepada pihak rektorat terkait nasib dosen terduga pelaku kekerasan seksual. Selesaikan hal ini. Kenapa? Karena kami tidak bisa sendiri gitu. Kami butuh mahasiswa untuk collecting data dan melakukan konfirmasi juga. BAP kami hari ini tadi ada 2 mahasiswa yang sudah kami BAP, terlapor juga sudah kami BAP gitu. Saksi ada 2, jadi kami itu sebenarnya ada harus mem-BAP terlapor, saksi dan juga korban gitu. Nanti hasil BAP ini kami jadikan dasar untuk rapat membuat rekomendasi kepada rektor. Informasi selanjutnya datang dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim yang melaporkan dugaan penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim, Rudy Masud. Mereka lalu menggelar aksi di depan kantor gubernur dan menuntut Gubernur Rudy Masud mundur dari jabatannya.
Sejumlah warga kembali menggelar aksi demonstrasi karena kecewa dengan DPRD yang hingga kini belum menggulirkan jadwal hak angket terhadap Gubernur Rudi Masud. Para pendemo menuntut Gubernur Rudi Masud mundur dari jabatannya. Merespons aksi demo, Gubernur Masud memanggil 30 orang wakil pendemo untuk berdialog di dalam ruangan kantor gubernur. Kita meminta Pak Gubernur untuk hari ini mengikhlaskan jabatannya untuk ditinggalkan. Artinya kami meminta sebagai masyarakat tim Pak Rudi Masud untuk mundur dari Gubernur Kalimantan Timur. Kami juga meminta kepada Pak Rudi Masud sebagai Ketua Golkar Kaltim untuk menginstruksikan kepada fraksi Golkar untuk mendukung hak angket yang ada proses sekarang di DPR Provinsi Kalimantan Timur. Informasi lainnya, saudara, bangunan dan atap 2 ruang kelas di SMA N 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat roboh pada Selasa siang. Sejumlah siswa nyaris tertimpa runtuhan. Siswa SMA 7 Mataram panik. Atap dan tembok 2 ruang kelas sekolah mereka tiba-tiba roboh. Material bangunan berserakan. Plafon di ruang kelas juga hancur termasuk di bagian teras. Saat itu, 5 siswa nyaris tertimpa runtuhan. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memeriksa runtuhan dan membantu mengeluarkan barang-barang pribadi milik siswa. Dalam peristiwa itu, 4 siswa mengalami luka ringan dan telah dipulangkan ke rumah masing-masing, sedangkan 1 siswa lainnya masih menjalani observasi. Kronologis robohnya ruang kelas ini itu terjadi sekitar jam 12.30. Saat itu siswa sedang sholat duhur berjamaah di musola. Nah, siswa yang ada di kelas ini yang non ini ya, ada 4 orang yang di kelas. Dan tapi begitu ini mereka langsung keluar. Hanya 1 sempat yang agak tempat duduknya jauh itu tetap berlindung di bawah meja. Tapi alhamdulillah kondisi mereka semua baik, hanya 1 masih dibawa diobservasi dulu. Karena kalau luka enggak, cuma mungkin karena shock. Untuk menghindari jatuhnya korban lain, polisi telah memasang garis polisi agar tak ada aktivitas di sekitar bangunan yang roboh. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Mataram, Nusa Tenggara Barat. 2 ekor gajah liar masuk ke lorong Pasar Jukung di Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ada kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. 2 ekor gajah liar masuk ke lorong Pasar Jukung di Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Inilah video amatir rekaman warga yang memperlihatkan masuknya 2 ekor gajah liar ke kawasan Pasar Jukung yang terjadi pada Selasa dini hari. Diduga kedua gajah tersebut terpisah dari kelompoknya saat berada di kawasan hutan Sugihan Simpang Heran. BKSDA Sumatera Selatan memastikan kedua gajah kini sudah kembali ke areal habitatnya. Kawasan Sugihan Simpang Heran diketahui menjadi habitat terbesar gajah liar di Sumatera Selatan dengan populasi mencapai 141 ekor. Buaya muara seberat 500 kg ditangkap warga di Desa Teluk Kembang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ratusan warga berkerumun menyaksikan penangkapan seekor buaya muara berbobot 500 kg. Kemunculan buaya di sekitaran bantaran sungai membuat resah warga lantaran banyak anak yang sering beraktivitas di sekitar sungai. Warga akhirnya secara swadaya menangkap buaya ini dengan umpan ayam. Usai ditangkap, buaya akan diserahkan ke instansi terkait. Jadi berinisiatif untuk melakukan penangkapan secara
mandirilah tentunya. Umpannya dimakan oleh buaya tersebut dan alhamdulillah bisa sangkut di tali. Kemudian tali tersebut diramai nariknya ke arah darat. Beralih ke Jakarta, saudara, seorang Pak Ogah menghentikan mobil saat meminta uang di putaran arah di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Polisi langsung menangkap pelaku usai aksinya terekam kamera dashboard mobil lain dan beredar di media sosial. Aksi seorang Pak Ogah yang berusaha menghentikan laju sebuah mobil terekam kamera dashboard mobil pengendara. Dalam rekaman tersebut, pelaku dengan sengaja berdiri di depan mobil, bahkan memukul kap mobil saat pengendara tidak ingin berhenti. Usai menerima informasi, polisi langsung bergerak dan menangkap pelaku, serta mengamankan barang bukti uang hasil juru parkir liar. Pelaku kemudian diserahkan ke panti sosial untuk pembinaan. Mendatangi TKP dan langsung kedapatan dapat diamankan satu orang pemuda, bawa ke Polsek Cengkareng, berikut barang bukti sejumlah uang senilai Rp56.000. Warga di Desa Rate, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berjuang menandu seorang ibu hamil yang akan melahirkan menuju rumah sakit. Perjalanan memakan waktu 4 jam dan janin yang dikandung sang ibu dinyatakan meninggal setibanya di rumah sakit. Puluhan warga Desa Rate, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar, Sulawesi Barat melewati rute terjal, hutan dan pegunungan sambil menandu ibu hamil menggunakan sarung dan bambu menuju Desa Taramanutua. Perjalanan sejauh 9 km ditempuh dalam waktu 4 jam. Rombongan terpaksa berhenti sesaat karena ibu hamil kelelahan ditandu. Masni, ibu hamil berusia 27 tahun ini harus segera dibawa ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya membuatnya harus menjalani operasi sesar. Warga akhirnya tiba di Desa Taramanutua dan Masni melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit Pratama Wonomulyo, Polewali Mandar menggunakan ambulans. Tetapi setibanya di rumah sakit, janin dalam kandungannya sudah tidak tertolong sebab Masni mengalami pecah ketuban saat di perjalanan. Setelah dokter mengambil tindakan, sayang sekali anak yang dikandung oleh ibu tersebut sayang sekali sudah tidak bisa tertolong, meninggal dunia. Tentu kami sangat berharap kepada pemerintah, baik itu daerah Kabupaten Polewali Mandar, Bapak Bupati, Gubernur Sulawesi Barat, serta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya ada perhatian khusus sehingga warga yang mengalami derita seperti ini sepanjang tahun yang sudah berlama-lama juga merasakan akses jalan yang layak. Menurut warga, sebenarnya ada akses jalan utama, namun kondisinya juga rusak parah dan belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Warga berharap akses jalan penghubung desa mereka segera diperbaiki. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sorotan lainnya, saudara, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap kereta api Argo Bromo Anggrek tetap mendapatkan sinyal hijau, walau sebelumnya telah terjadi insiden KRL komuter lain tertemper mobil taksi listrik di perlintasan Sebidang, Bekasi Timur. Dalam paparannya di rapat bersama DPR, Suryanto mengatakan KNKT belum menyampaikan analisis maupun kesimpulan penyebab kecelakaan. Dan KNKT menegaskan presentasi yang dipaparkan dalam rapat masih berupa data faktual awal investigasi. Pukul 20.50 KA Bromo Anggrek berjalan langsung di jalur 3 stasiun Bekasi dengan sinyal keluar J12 beraspek hijau atau berwarna hijau. Tabrakan antara kereta dengan mobil, terus bergeraklah kereta Argo Bromo Anggrek dan terjadilah menabrak kereta komuter lain. Itu sinyalnya hijau, Pak, ya? Sinyalnya hidup. Sinyalnya hijau. Iya. Di Argo Bromo Anggrek sinyalnya hijau. Hijau di stasiun Bekasinya, Pak.
Hijau. Iya. Harusnya merah kan Pak ya, karena di depan ada obstacle. Nanti kami jelaskan. Oke, berarti di situ itu simpulannya. Iya. Sinyalnya hijau, maka dia bergerak. Maka dia bergerak. Nah, waktu dia bergerak, itu temperan sudah terjadi belum? Di saat 50:43 sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi ya, cukup sampai situ ya Pak, cukup. Terima kasih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mulai menunjukkan perbedaan sikap soal perang Iran. Trump ingin diplomasi, tetapi Netanyahu ingin perang. Apa yang membuat keduanya berbeda pandangan? Kami akan ulas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi, usai jeda berikut. Perbedaan tajam antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait arah perang Iran mulai terbuka ke publik. Kedua pemimpin disebut berselisih soal keputusan Washington menunda serangan baru terhadap Teheran demi membuka ruang diplomasi. Namun, di tengah perselisihan dengan Netanyahu, Trump mengklaim Perdana Menteri Israel itu akan melakukan apapun yang ia inginkan, termasuk soal serangan ke Iran. Bahkan Trump memuji Netanyahu sebagai seorang pemimpin hebat. Sambil berkelakar, Trump bilang ia bisa saja menjadi Perdana Menteri Israel berikutnya menggantikan Netanyahu. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister, and I just don't think they treat him well. Sementara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus menebarkan ancaman kepada musuh-musuhnya dengan mengatakan ia tak akan bisa dikalahkan. Hal itu disampaikan Netanyahu saat mengunjungi pos-pos militer di sepanjang perbatasan timur Israel. Di sana, ia bertemu dengan prajurit aktif dan cadangan serta meninjau infrastruktur pertahanan yang telah ditingkatkan guna memperkuat keamanan perbatasan. אני מאוד מתרשם מהעבודה שאתם עושים כאן, מאוד חשובה להגן על הגבול המזרחי. אנחנו לוקחים בחשבון שהאויבים שלנו רוצים לפלוש למדינת ישראל, ולכן אנחנו סומכים עליכם. אני מאוד התרשמתי מהכלים, מהאמצעים החדשים, אבל בעיקר אני מתרשם מכם. ואני רוצה להגיד לכם שעם ישראל כולו בוטח בכם, ואני מצדיע לכם. כל הכבוד לכם. Ditantang Amerika Serikat, Garda Revolusi Iran meradang dan mengancam perang akan meluas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyebut Iran dalam kondisi siap tempur jika AS memulai lagi genderang perang. Peringatan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan menyerang Iran lagi jika tidak ada kesepakatan tercapai dalam beberapa hari mendatang. ما در عین اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم حتما برای هر رویدادی برای هر احتمالی آماده هستیم در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه ما متقابلاً در صورت کوچکترین خطایی از طرفای مقابل خوب بلدیم که چجوری جواب بدیم. Ketegangan antara Trump dan Netanyahu sebenarnya bukan hal baru. Pasalnya, Amerika Serikat dan Israel berbeda pendekatan soal Iran. Di mana Trump berupaya menggiring Teheran untuk menyepakati perundingan demi mengakhiri perang yang meleset dari tujuan awal Washington. Sementara itu, Netanyahu menginginkan Trump untuk terus memerangi Iran dan melancarkan serangan baru ke Teheran.
Perbedaan tajam antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait arah perang Iran mulai terbuka ke publik, di mana Trump menginginkan Teheran untuk menyepakati perundingan demi mengakhiri perang. Sementara Netanyahu menginginkan Trump untuk terus memerangi Iran dan melancarkan serangan baru ke Teheran. Lalu apa kepentingan kedua negara ini dalam memerangi Iran? Akan kita bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman dan dosen ilmu hubungan internasional Universitas 11 Maret Surakarta Septianto Galan Prakoso. Selamat pagi Pak Mustafa, Mas Galan. Pagi Mas Brimana. Baik. Saya ke Pak Mustafa terlebih dahulu. Pak Mustafa, Trump dan Netanyahu ini berbeda sikap soal Iran. Pak Mustafa? Ya, sepertinya Pak Mustafa sedang mengalami gangguan sambungan saudara di Zoom. Saya ke Mas Galan terlebih dahulu. Mas Galan, ini Trump sama Netanyahu beda sikap soal Iran tentunya ya. Trumpnya ingin diplomasi, kemudian Netanyahu pengennya perang berlanjut, bahkan sempat ribut di telepon katanya. Ini apa yang Anda lihat dari sikap kedua negara ini? Ya, bagaimana kemudian Trump dan Netanyahu berbeda pandangan dan dilaporkan oleh banyak media mengalami ini ya ketegangan di sambungan telepon. Saya kira ini karena Trump sudah memutuskan pendekatan yang dilakukan akan lebih condong ke arah negosiasi, ke arah diplomasi begitu, perundingan dengan damai, tidak kemudian berpanjang perang dan ancaman-ancaman lain begitu. Dan ini kemudian hal yang sangat merugikan Netanyahu karena tujuan Israel dari awal, tujuan Zionis Israel adalah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi uranium yang dipegang oleh Iran. Jadi bahkan ada satu sejarah menarik ketika kita kembali ke tahun 2015-2016 ya, ada JCPOA, jadi kesepakatan pembatasan uranium Iran waktu itu di era Obama, yang kemudian Iran harus menyerahkan sebagian uraniumnya ke negara ketiga, waktu itu Rusia gitu ya. Itu hanya bahkan cuma 300 kilo yang boleh dimiliki. Sekarang malah lebih besar capnya, sebanyak 450 kg. Waktu tahun 2015 Israel aja memandang itu sebagai sesuatu yang sangat merugikan. Apalagi ketika sekarang di mana Iran diberikan kapasitas lebih banyak. Sehingga ketika isu nuklir ini masih ada begitu ya, dan Israel pasti merasa terancam ketika Iran masih memiliki nuklir begitu. Saya kira tentu akan ada ketidaksetujuan, dan Trump hanya melakukan publicity stunt yang kemudian disampaikan kepada wartawan begitu supaya tenang, nanti Israel pasti nurut sama saya dan seterusnya. Tapi yang jelas isu ini menjadi satu pemisah begitu, satu hal yang mensegregasi bagaimana Amerika Serikat dan Israel ingin membawa perang ini ke depannya. Karena sangat jelas Israel masih ingin terus perang sampai Iran mungkin kehabisan senjata begitu, atau memastikan kalau Iran tidak memiliki nuklir lagi begitu. Tapi bicara soal uranium tadi mungkin yang menjadi pengganjal ataupun kepentingan Israel dalam perang ini, apakah tidak bisa misalnya uranium ini dipisahkan dalam kesepakatan yang saat ini sedang disusun, misalnya paling tidak ini untuk menghentikan dulu lah serangan antara kedua negara dan baru nanti uranium akan dibahas selanjutnya di kesepakatan lain. Bisakah seperti itu, Mas Galan? Yes. Ini menarik sekali Mas Brimana. Jadi sebenarnya kalau kita lihat proposal Iran yang paling baru, yang paling singkat ya, yang mungkin hanya 4 poin, itu sudah nggak ada bahasan khusus terkait uranium dan nuklir. Mereka menyatakan ini bisa dibahas di lain hari, sekarang kita fokus menghentikan perang, kemudian membuka Selat Hormuz, menghentikan perang di semua front termasuk Lebanon ya, kemudian buka Selat Hormuz, Amerika ganti rugi, dan aset Iran dicairkan sedikit-sedikit, begitu yang dibukukan dicairkan. Nah, tapi justru Trump malah ingin mendekati ini dari sisi yang berbeda kelihatannya. Jadi dia memastikan kalau uranium ini selesai, maka kesepakatan yang lain akan mengikuti. Atau sebaliknya, jadi perwakilan Iran juga kemudian menunggu Trump untuk memberikan feedback itikat bagaimana respon Amerika Serikat terhadap tuntutan Iran, dan jawabannya justru malah ada kemajuan terkait uranium. Ini saya kira sebagai akibat dari audience cost ya. Jadi ada sebuah konsep dari James Fearon itu audience cost, di mana Trump sudah menyampaikan sesuatu yang kemudian kita ingin kemudian mengakhiri perang, kita sudah menang, narasi Amerika seperti biasa ya, narasi Trump seperti biasa. Tapi kalau tidak dilaksanakan, dia malu sendiri, gitu ya. Dia malu sendiri dan akan mengurangi peluang dia di pemilu setelah, akan kemudian membuat publik semakin tidak percaya pada dia, akan kemudian melihat bahwa dia ini pemimpin yang semakin pelin-pelan gitu ya, mencela-mencela begitu. Sehingga apa yang kemudian dia cari adalah bagaimana kemudian alternatif kesepakatan dengan Iran di semua lini. Nah, ketika kita bicara audience cost, Trump punya sangat besar gitu ya. Jadi yang nonton dia, ngomongan dia, konsistensi dia itu banyak. Meanwhile, sementara itu Netanyahu hampir tidak punya audience cost di global, karena kita sudah tahu Israel pasti kontra Iran dan pengen perang dan pengen meluluh lantakkan Iran seperti itu. Dan ketika ini menjadi bertabrakan, saya kira
ya jelas ketika ada perpecahan di antara dua pemimpin negara agresor ini. Baik, ada audience cost di sana yang kemudian memaksa Amerika Serikat mau tidak mau ya harus menghentikan perang gitu ya, karena sudah diomongkan dari jauh-jauh hari. Saya ke Pak Mustafa, tadi sempat terputus Pak Mustafa. Tadi Mas Galan bilang bahwa perbedaan antara Amerika Serikat dan juga Israel ini soal perang melawan Iran ini semata-mata Israel masih punya kepentingan soal uranium di Iran. Apakah memang hanya itu saja Pak yang kemudian mendorong Israel untuk pengennya tetap ada perang di Amerika Serikat dan juga Iran? Ya, kalau kita bicara konteks terjadinya perbedaan pendapat antara Trump dan Netanyahu, ini kita kembali kepada tujuan strategis perang itu sendiri. Sebetulnya kalau kita berbicara tujuan strategis dari perang ini antara Amerika dan Israel itu adalah sama, yaitu perang ini harus dilaksanakan secara cepat dan bisa mengubah rezim dan kemudian bisa menghancurkan nuklir Iran, program nuklir Iran, atau Amerika dan Israel menguasai nuklir Iran tersebut, khususnya yaitu uranium yang seberat 440 kg itu yang sudah diperkaya mencapai 60%. Ini adalah tujuan strategis dan ini sudah diletakkan dan disetujui oleh Amerika dan Israel ketika kunjungan Netanyahu ke Florida dan bertemu dengan Trump pada tanggal 10 Februari 2026. Jadi keputusan perang itu diambil di Florida ya. Kemudian terjadilah perang mulai tanggal 28 Februari tersebut. Tapi melihat jalannya perang dan hasilnya perang, kan tujuan strategis yang ditarget oleh Amerika dan Israel kan gagal total. Yaitu misalnya akan melakukan rejim change, perubahan rejim di Iran, dan kemudian bisa mempercepat Iran takluk dan kemudian bisa menguasai fasilitas nuklir ini kan tidak terjadi sama sekali. Di sini sebetulnya sudah mulai ada perbedaan pendapat antara Netanyahu dan Trump, dan kemudian mulai muncul perbedaan pendapat ketika Trump itu adalah mengumumkan gencatan senjata pada 8 April ya, itu gencatan pertama yang terus berlangsung sampai sekarang ya, masih pasang surut, kadang mau perang mundur lagi, mau perang lagi ya. Puncaknya adalah ketika Trump itu menjawabkan ini deadlock ya. Pak Mustafa? Ya, kami kembali mengalami gangguan lagi akan melakukan serangan. Silakan Pak Mustafa, dilanjutkan Pak. Ya, tapi tiba-tiba Trump membatalkan lagi. Atas permintaan 3 negara Arab teluk, yaitu Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Nah, di sini kemudian Trump menelpon Netanyahu, dan dalam pembicaraan telepon tersebut terjadi ketegangan antara keduanya ya, karena Israel sudah siap melakukan serangan lagi kalau Amerika jadi melakukan serangan gitu kan. Tiba-tiba membatalkan lagi Trump secara mengejutkan di mata Israel, maka Netanyahu marah saat itu, kecewa sekali sama Trump. Maka di sini kita berbicara sebetulnya di antara sekutu Amerika itu ada 2 sayap ya. Kalau kita sebut 2 sayap, ada sayap Israel, ada sayap negara-negara Arab teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat, Qatar, dan seterusnya ya. Nah, ketika awal perang dulu Amerika ini lebih mendengar Israel, tapi terakhir-terakhir ini ketika jalannya perang itu sudah tidak menguntungkan Amerika, tadi sudah disebut ya, bahwa ada audience cost dan seterusnya itu kan ya, Trump mulai berubah. Trump mulai lebih mendengar ke sekutu satunya lagi, yaitu Arab teluk ya, yang mendorong supaya tetap menggunakan jalur diplomasi dan kemudian plus Pakistan. Mengapa? Karena komunikasi antara Iran sama Amerika yang dimediasi oleh Pakistan ini kan masih terus berlanjut dan cukup membuahkan hasil yang lumayan mengharapkan lah. Kan ada beberapa konsesi oleh Amerika yang diberikan oleh Iran kepada Iran
Ya, Pak Mustafa, koneksinya kembali putus. Pak Mustafa, kita akan coba perbaiki ke Anda. Ya. Ya, Pak Mustafa, kita akan nanti coba perbaiki di belakang dulu, Pak, untuk koneksi Pak Mustafa. Saya kembali ke Mas Galan dulu, Mas Galan. Ada pandangan dari Pak Mustafa tadi bahwa saat ini mungkin Amerika Serikat akan lebih mengarah ke sekutu yang lainnya gitu ya, untuk Arab Teluk, di mana pada hari Senin sempat mau nyerang, tapi kemudian karena diminta oleh negara-negara Arab Teluk, ada Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ini kemudian jadinya diurungkan seperti itu serangannya. Betulkah memang saat ini Amerika Serikat memang mengarah ke sekutu yang lainnya, atau opsi selain perang ini menjadi yang utama? Dan bagaimana kemudian Amerika Serikat masih punya pengaruh ataupun kekuatan untuk bisa mengendalikan Israel dalam konflik ini? Dari pertanyaan Mas Brimana ini yang saya bisa mungkin sampaikan, mungkin dari opini saya sendiri ya. Sebenarnya kalau kita bicara ini juga sudah bisa dilihat dengan hitung-hitungan yang simpel begitu. Saya sepakat dengan Pak Mustafa karena sangat banyak sekali kepentingan yang ada di Timur Tengah, dan pastinya negara-negara Teluk itu juga tidak mau terus-menerus terancam drone dan juga rudal-rudal Horamstar dan juga rudal airborne dari Iran, sehingga mereka bisa kemudian memberikan persuasi kepada Donald Trump untuk menunda serangan dan malah kemudian menuju ke arah damai. Peran Pakistan juga tidak bisa lepas dari hal ini, karena sangat menarik ketika Pakistan yang dipilih sebagai mediator. Pakistan itu punya perjanjian ya, kerjasama pertahanan dengan Saudi Arabia, sehingga saya kira memang sangat-sangat bisa mengorganisasi apa yang menjadi sikap dari negara-negara Teluk, terutama ketika Saudi bersama dengan Qatar dan juga Uni Emirat bisa membujuk Trump untuk kemudian negosiasi begitu ya. Nah, apa yang kemudian menjadi hitung-hitungan gitu ya, apa yang kemudian menjadi bagaimana kenapa Amerika itu lebih memilih untuk mendekati jalan perundingan, karena ya untungnya lebih banyak kalau kemudian ini didekati dengan jalan perundingan, alih-alih kemudian tetap komitmen untuk menyerang Iran dan melakukan dengan komitmen pada Israel dan sebagainya untuk kemudian menghancurkan Iran dengan semaksimal mungkin seperti itu. Mending yang lain. Kenapa? Karena ketika kita bicara motif Amerika di Timur Tengah itu pasti ada dua. Yang satu investasi dia, yang kedua energi. Atau mungkin dibalik ya, mungkin yang pertama energi dulu, baru investasi dia. Energi jelas, ketika Amerika pun sendiri sudah punya minyak, tapi mereka juga tetap kemudian melihat bahwa dunia akan semakin menekan mereka ketika Selat Hormuz ini tutup, dan kemudian negara-negara Teluk juga tidak bisa melakukan ekspor energi mereka, baik itu dalam konteks minyak ataupun gas, atau bahkan bukan energi tapi hal lain seperti pupuk, seperti urea, seperti nitrogen, amonia yang dibutuhkan untuk pupuk-pupuk di ranah global. Jadi tekanan di Amerika di situ. Yang pertama. Yang kedua, investasi mereka di Timur Tengah. Saat ini menjelang tahun 2030 ini sangat banyak program-program proyeksi, program-program masa depan yang dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah. Termasuk mungkin salah satunya NEOM, Vision 2030 di Saudi Arabia dan lain sebagainya. Kita yakin pasti ada investasi Amerika di sana. Belum lagi juga aset-aset Amerika yang ada di Timur Tengah tersebar dari Kuwait, Uni Emirat, kemudian ya pusat data Amazon, kemudian bagaimana metaverse-nya Facebook dan lain-lain juga dibangun sebagian di sana. Nah, apa yang kemudian Amerika lihat adalah mending melindungi itu ke depan daripada kemudian tetap membabi buta menyerang Iran bersama dengan Israel. Ini satu hal yang sangat jelas. Tapi juga yang kemudian perlu kita tangkap dari apa yang kemudian Trump lihat adalah bahwa dia at least begitu ya, dia paling tidak sudah dalam tanda kutip menepati janjinya ke Israel untuk menyerang Iran, dan objektifnya meskipun tidak tersampaikan, tidak terpenuhi seluruhnya ya, ketika dia ingin menggulingkan pemerintahan dan menggantikan diktatorship rezim Iran. Nah, apa yang kemudian terjadi ketika Ayatollah Khomeini kemudian tewas dari serangan, saya kira itu membuat Trump merasa bisa mengklaim short term win gitu ya, kemenangan yang singkat, yang kecil, tapi dia tetap bisa keluar-keluar, bisa sumbar begitu. Nah, hal ini tidak cukup buat Israel, ini jadi masalah. Sehingga kita bisa melihat meskipun Amerika ini menyatakan kita akan berusaha kalau Israel nanti pasti tunduk, pasti ngikut, Netanyahu pasti nurut sama saya. Saya tidak yakin hal ini bisa menjadi jaminan keamanan untuk kawasan sampai ke masa depan, karena kita tahu tabiatnya Israel begitu loh. Sekarang aja gencatan senjata dengan Lebanon mereka masih menyerang, itu kan sesuatu yang sangat-sangat rawan gitu. Saya seperti berdiri di atas es yang tipis begitu kalau melihat dari situasi ini. Nah, ini dia, Amerika Serikat sebenarnya pengen berhenti gitu perangnya karena keuntungan lebih banyak daripada harus lanjut perang ke Iran. Tapi Pak Mustafa, kita lihat Israel ini selalu menjadi dalam tanda kutip biang onarnya. Kita sudah mau negosiasi, sudah mau
mendingin gitu konfliknya, tapi kemudian Israel datang dan membuat onar lagi. Nah, jika dalam kasusnya di konflik sekarang ini, Pak Mustafa, kemudian apakah tadi benar Amerika Serikat bisa mengontrol Israel? Apapun yang Amerika Serikat inginkan Israel lakukan akan dilakukan oleh Israel? Atau sebenarnya Israel juga masih punya kekuatan untuk melawan, ataupun kekuatan untuk bertindak sendiri, ataupun kekuatan untuk menekan Amerika Serikat untuk bisa menyerang Iran lagi? Betul, Mas. Jadi kartu Israel atau kekuatan Israel itu ada di tangan Amerika. Israel tidak akan berani melancarkan serangan ke Iran sendiri tanpa dukungan Amerika. Amerika tidak mungkin itu. Israel itu dengan Iran itu tidak berani Israel. Israel berani itu kalau dapat lampu hijau dari Amerika. Seperti yang perang pertama tahun lalu itu kan. Israel kan pertamanya kan melancarkan serangan sendiri, tapi itu berani melakukan Israel karena ada lampu hijau dari Amerika, dan kemudian di saat-saat terakhir Amerika juga terlibat kan melakukan pengeboman terhadap situs-situs nuklir Iran. Jadi Israel saya anggap tidak ada apa-apanya, Mas, tanpa Amerika. Kekuatan Israel itu ada di Amerika. Maka betul apa yang dikatakan Trump bahwa Israel akan mengikuti apa saja yang saya inginkan. Itu kan jelas kan. Artinya Trump itu sudah terang-terangan tidak menggunakan bahasa diplomatis gitu kan. Jadi tidak mungkin Israel itu melancarkan perang sendirian tanpa Amerika. Satu. Yang kedua, Israel itu konsep perang Israel itu, Mas, itu harus berjalan singkat. Israel tidak bisa melancarkan perang panjang. Dan taktik Iran saat ini adalah melakukan perang panjang yang cukup berhasil ya. Tidak hanya melawan Israel, tapi melawan Amerika. Kemarin berlangsung sampai 40 hari. Kalau tidak diumumkan kejadian oleh Trump, akan berlangsung sampai sekarang gitu kan. Nah, Israel tidak mungkin. Israel secara geografis itu negara kecil, Mas. Jadi negara Israel itu dari utara ke selatan itu panjangnya hanya 200 kilometer. Dari barat ke timur itu sekitar sampai 100 meter. Dan penduduknya itu kan hanya 9 juta, Mas. 9 juta itu 20% adalah Arab. Jadi penduduk Yahudi itu antara 6-7 juta dalam kehidupan yang menengah ke atas atau ke atas. Jadi tidak biasa dia hidup dalam kamarnya dibongkar-bongkar itu. Tidak mungkin Israel itu hidup dalam waktu lama. Jadi Israel dalam konteks apapun, dilihat dalam segi apapun, dia tidak mampu melakukan perang panjang, dan Israel memang tidak biasa melakukan perang panjang di Timur Tengah. Coba misalnya di perang 6 hari, 667 itu hanya 6 hari. Kurang dari 1 minggu. Perang 73 itu hanya 3 minggu. Gitu. Ya. Tidak mungkin Israel itu berbulan-bulan gitulah. Oke, baik. Kemudian saya kembali ke Mas Galan. Mas Galan, memang mungkin Amerika Serikat inginnya, kalau kita baca gitu ya, pengennya sih perangnya berakhir. Tapi di sisi lain ini ada laporan dari Channel 14 di Israel gitu ya, bahwa mengungkap ada rencana detail soal rencana Amerika Serikat dan juga Israel untuk merebut uranium yang ada di Iran ini dengan operasi militer. Bahkan di sana Israel sempat marah gitu ya, karena bisa-bisanya rencana seperti ini bocor ke media. Jadi di belakang layar ini sebenarnya Amerika Serikat juga ingin loh operasi militer seperti itu, Mas. Itu saya ini ya, dalam konteks pemberitaan terutama dari Channel 14 karena kan dari Israel ya, itu kami bisa menyikapi antara skeptis atau juga mungkin memang ingin saving face begitu ya. Kalau memang ada upaya untuk kemudian perebutan uranium dengan menggunakan operasi militer yang juga disepakati Amerika, maka ya tadi audience cost-nya akan menjadi naik luar biasa ketika kemudian Trump pada akhirnya malah justru menyerang, dia juga rugi. Negara-negara teluk yang selama ini mengarahkan dia untuk membujuk dia supaya damai juga pasti akan marah begitu, karena kalau kemudian Iran diserang, pembalasannya nggak cuma ke Amerika Serikat sama Israel, tapi juga ke wilayah-wilayah negara teluk yang dinilai oleh Iran sebagai sekutu dari Amerika Serikat, yang kita lihat seperti di Kuwait, Uni Emirat, Saudi dan sebagainya. Jadi saya tidak akan mengatakan berita ini tanpa dasar begitu ya. Mungkin memang ada proyeksi yang diinginkan Israel itu seperti itu. Tapi yang jelas saya sepakat yang disampaikan Pak Mustafa, lampu hijaunya Amerika ini harus diperhatikan. Kita melihat perang 12 hari tahun lalu, gitu ya, tahun 2025 lalu, ketika Israel dengan Iran lempar-lemparan rudal begitu ya, saling meluncurkan rudal dan juga menyerang.
kita melihat kemampuan Israel sangat-sangat kelihatan sangat terbatas. Maksud terbatas apa? Mereka tidak bisa kemudian waging war yang lebih panjang seperti yang disampaikan Pak Mustafa tadi. Perang panjang, kemudian juga selain itu mereka melompati wilayah negara lain, itu juga membuat negara lain jadi was-was dan juga tidak nyaman. Sehingga 12 hari itu sudah sangat maksimal untuk Israel. Harapannya mungkin di perang yang kemarin, yang sekarang, yang saat ini, dari 28 Februari, Israel melihat, oh ini bisa kemudian melumpuhkan Iran, karena yang berantem adalah Amerika Serikat, begitu kan, sekutu mereka terbesar begitu. Tapi ternyata tidak. Jadi ini yang menarik. Kemampuan Iran juga bisa menandingi, bisa bertahan sepanjang ini. Kalau Israel maunya singkat, Iran malah sudah bersiap-siap kalau perang ini akan sangat panjang. Jadi attrition war, ayo gitu, kita ladeni gitu kan. Nah, pada akhirnya ketika ada pemberitaan seperti ini akan apa istilahnya? Menihilkan, ya, menegasikan apa yang kemudian selama ini disusun. Kalau kemudian akhirnya tiba-tiba operasi militer maksimal merebut uranium, ya sekalian dari awal aja begitu kan. Kan tujuannya berubah terus. Ini kalau sampai terjadi, berarti memang cost-nya nanti akan sangat-sangat tinggi, di mana Amerika Serikat rezim Trump kedua ini dicap sebagai penjahat dunia gitu ya, sebagai negara yang kemudian pemimpinnya mencela-mencela dan justru seakan-akan seperti apa? Seperti ya kapal yang tidak tahu arah begitu ya, sehingga mereka nabrak-nabrak saja apa yang kemudian menjadi kepentingan dan juga tujuan yang justru mungkin tidak berasal dari dirinya. Nah, sebenarnya tujuannya yang diinginkan Israel begitu kan. Tapi Amerika justru malah melihat itu. Jadi kemungkinannya mungkin ada tapi sangat kecil. Lagi pula ini juga medianya Israel, jadi bisa jadi sangat subjektif. Oke, jadi saya ke Pak Mustafa. Ini kalau ke depan ya Pak Mustafa, Anda melihatnya apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat dengan mungkin tadi Iran yang sudah koar-koar bahwa kalau Iran diserang lagi, pembalasannya akan lebih besar, bahkan meluas hingga keluar kawasan Timur Tengah. Dengan ancaman seperti itu, Pak Mustafa, apakah Amerika Serikat akan dalam tanda kutip gitu ngikutin kemauan Israel untuk menyerang Iran? Ke depan justru Amerika atau Trump itu memilih jalan diplomasi. Dan ini sedang berjalan, kan. Hari ini dijadwalkan Kepala Angkatan Bersenjata Pakistan Ashraf Munir berkunjung ke Teheran. Nah, minggu lalu Menteri Dalam Negeri Pakistan juga berkunjung ke Teheran. Nah, intensifnya pejabat tinggi Pakistan berkunjung ke Iran itu kan menunjukkan ada harapan. Yang pertama, ada kerja keras Pakistan. Yang kedua, ada harapan Pakistan bahwa ini bisa tercapai sebetulnya itu. Kalau berbicara masalah nuklir, kan isunya nuklir ya yang terbesar nih kan. Ini kan ada 3 sub dalam isu nuklir pertama. Yang pertama itu adalah uranium yang beratnya 440 kilogram itu yang dipakai sampai 60%. Yang kedua adalah masalah fasilitas nuklir. Yang ketiga adalah proses uranium. Masalah fasilitas nuklir, Amerika sudah memberi konsesi, bisa satu aja, sebelum tidak ada sama sekali. Yang kedua, masalah proses uranium, Amerika memberi tawaran 20 tahun, sedangkan Iran mintanya 5 atau kurang dari 10 tahun. Ini kan bisa nego. Yang terberat ini adalah yang ketiga ini, masalah uranium yang dipakai 60% itu. Amerika minta diserahkan ke Amerika. Tapi kemungkinan jalan tengahnya mungkin Iran itu akan menyerahkan ke dunia ketiga. Misalnya ke Cina atau ke Rusia. Jadi kalau sabar dikasih waktu perundingan ini akan tercapai, optimis akan tercapai, akan ada jalan tengah lah. Apalagi tekanan Amerika ya dari negara-negara Arab Teluk, juga dari Pakistan, kemudian hubungan Amerika dengan Eropa, dengan sekutunya juga tidak baik, ke negara-negara Iran ini salah satunya. Jadi tekanan diplomatik yang luar biasa terhadap Amerika dan Trump ini sangat kuat sekarang. Dan yang terakhir, sesuai dengan yang diberitakan Fox News, bahwa jajak pendapat terakhir di Amerika, 60% responden di Amerika itu menolak kelanjutan perang ini. Jadi tekanan ini bertubi-tubi terhadap Trump, dan dalam waktu sama beberapa bulan ke depan Amerika akan menghadapi atau menyelenggarakan pemilu setelah. Ini penting juga bagi Trump dalam konteks politik domestik. Jadi arahnya ke depan pasti Amerika akan berjuang habis-habisan memilih jalur diplomasi yang sekarang sedang berjalan dan semakin mengabaikan Israel.
Jadi ke depan tampaknya akan semakin pecah nih antara Israel sama Amerika. Hubungannya semakin tidak baik ke depannya. Sebaliknya Amerika semakin mesra dengan Pakistan, dengan negara-negara Arab Teluk, dengan Turki dan seterusnya. Oke, kalau pandangannya Mas Galan juga seperti itukah? Arah dari Amerika Serikat bakal diplomasi akan lebih jauh dari permintaan Israel? Ya, konteksnya adalah Iran ini menjadi sesuatu yang sudah menjadi dulu dalam daging gitu ya bagi Trump. Saya kira sama-sama overestimate gitu Mas Brimana. Jadi ketika Israel dan Amerika Serikat menyerang Israel per 28 Februari kemarin, kemampuan Amerika yang kemudian bawa kapal induk Abraham Lincoln, beberapa banyak sekali kapal induk dan juga armada yang luar biasa besar, ternyata tidak mau menundukkan Iran begitu. Meskipun kita bisa kemudian nanti mendengar Trump setelah negosiasi damai pasti we win, dan pasti seperti itu, pasti dia akan bilang kita sudah menang dan sebagainya. Tapi ya retorika seperti itu sudah biasa, bilang kita alah Trump ngomong apa lagi gitu kan, sudah ini. Dan saya kira apa yang kemudian dia ingin capai sekarang lebih kepada bagaimana meyakinkan publik kalau Amerika itu masih on track gitu, masih dalam jalurnya untuk make America great again gitu, dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya pun dia ingin menunjukkan kemenangan, ya saya kira jalur diplomasi dan juga penahanan uranium ini akan sangat bisa dijadikan alasan untuk itu. Kita lihat pernyataannya yang kemarin ya, mungkin di awal minggu ini, dia bahkan ngomong ketika saya tidak akan mendengarkan suara publik gitu, suara publik Amerika terkait ini. Kita sedang dalam kondisi perang dan kita melaksanakan ini untuk kepentingan nasional dan lain sebagainya. Tapi mungkin jadi dia kepikiran juga begitu ketika wah sudah banyak protes, harga minyak juga naik di Amerika, kemudian nanti bagaimana dengan konstituen dia untuk pemilu setelah November nanti. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipikirkan Trump, sehingga memang jalur diplomasi ini akan semakin ya lebih mungkin untuk dicapai. Satu itu. Yang kedua, jangan lupakan juga peran-peran dari negara-negara yang tadi membujuk ya, yang kemudian bisa merayu, mempersuasi Trump untuk diskusi aja, negosiasi aja, biar damai begitu ya. Dan saya kira itu juga harus diapresiasi ketika kemarin fase-fase gencatan senjata yang kemudian diwarnai dengan kunjungan Trump summit ke Beijing, ketemu Xi Jinping, kemudian bagaimana juga sebelumnya Abbas Araghchi dari Iran ketemu sama Putin dan juga Xi Jinping juga. Nah ini pada masa itu mungkin mediator dalam hal ini Pakistan gitu ya, dan juga sebagian mungkin negara teluk melakukan berbagai upaya diplomatik strategis, berbagai upaya diplomasi yang sangat-sangat intens untuk bisa kemudian ada komunikasi dan tukar tawaran itu antara Iran dan Amerika. Dan mungkin itu akan berhasil. Sampai sekarang kita melihat perkembangan terbaru, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan itu nanti Asif Munir itu akan berkunjung ke Teheran, dan kelihatannya ini momentum yang digunakan untuk kemudian memastikan kalau Iran akan juga bisa mencapai titik sinkron dengan apa yang menjadi feedback dari Amerika. Sebelum ada perubahan pikiran lagi dari Trump seperti itu. Jadi memang ya saya sepakat dengan Pak Mustafa dan menjadi satu hal yang lebih rasional bagi Trump ketika rasional choice-nya adalah untuk mencapai perdamaian dengan cara diplomasi, meskipun nanti mungkin ada perpanjangan waktu lagi, kita nggak tahu, proyeksinya 30 hari untuk memastikan isu-isu lain atau terkait Selat Hormuz, terkait berbagai macam hal yang menjadi urusan teknis itu akan kemudian diselesaikan. Karena kabarnya juga nggak ada reparasi perang oleh Amerika gitu. Amerika nggak mau nuker kerugian perang, tapi dia akan mencairkan asetnya Iran sekian persen, macam-macam. Jadi mungkin aspek teknis ini yang akan dibahas dalam beberapa hari ke depan. Oke. Terakhir saya ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, dengan kemauan Amerika Serikat untuk terus bernegosiasi seperti itu, dan kita melihat mungkin ke depannya akan seperti apa? Apakah mungkin kalau kemungkinan eskalasi mungkin bisa kita coret gitu ya kalau kita melihat tadi pendapat Mas Galan dan juga Pak Mustafa, tapi kemudian keadaannya akan seperti apa, negosiasinya akan seperti apa Pak? Apakah akan seperti ini saja ya sudah, keadaan yang gencatan senjata dalam tanda kutip seperti ini akan terus berlangsung, ataukah bisa maju gitu Pak? Misalnya Selat Hormuznya kemudian kembali ke titik awal sebelum ada perang, atau seperti apa kalau menurut Anda? Ya, perkembangan terakhir terkait komunikasi antara Iran dan Amerika dengan mediasi Pakistan. Ini Pakistan bersama negara Arab Teluk termasuk Turki menyiapkan semacam deklarasi prinsip, kesepakatan deklarasi prinsip atau apa namanya ya, yang bisa ditandatangani oleh Amerika dan Iran untuk mengakhiri perang ini. Kemudian setelah deklarasi prinsip ini, kalau bisa disebut deklarasi prinsip ini ya,
setelah ditandatangani, Iran dan Amerika akan berunding selama 30 hari ke depan untuk membahas atau merundingkan isu-isu yang lebih detail lagi, termasuk nuklir ya, isu nuklir Selat Hormuz. Jadi kalau nuklir, kalau selesai Selat Hormuz dengan sendirinya selesai. Kan selama ini kan masih ada perbedaan pendapat ya antara Amerika dan Iran terkait manajemen perundingan ini ya. Iran menghadapi pemisahan ya antara Selat Hormuz dengan nuklir ini kan agak sulit, nanti belakangan aja lah. Kemudian Amerika, Trump itu maunya sekaligus, tidak komprehensif. Jadi kita tidak memisahkan isu satu sama lain sekaligus. Maka jalan tengahnya ini Pakistan dan negara-negara Arab Teluk termasuk Turki itu mengajukan proposal semacam kesepakatan deklarasi prinsip dulu lah, kesepakatan umum lah. Kemudian ini ditandatangani untuk mengakhiri perang. Kemudian selanjutnya itu adalah merundingkan hal-hal yang lebih detail. Jadi deklarasi prinsip dengan perundingan selanjutnya ini tidak terpisahkan. Jadi satu kesatuan. Ini untuk menengahi atau menjebatani manajemen perundingan yang diinginkan oleh Iran yang inginnya terpisah ya, bertahap, dan Amerika yang inginnya sekaligus. Nah, kita lihat perkembangan sehari 2 hari ini. Masalah wacana, ini masih wacana ya, diterima atau tidak ini soal lain. Wacana kesepakatan deklarasi prinsip atau kesepakatan niat baik, pernyataan niat baik dari kedua pihak Iran dan Amerika. Oke, semoga kesepakatan ini yang kemudian diambil paling tidak ya agar kepentingan masing-masing bisa tercapai. Iran pengennya dipisah untuk masalah uranium nuklir dan Selat Hormuz segala macam, Amerika pengennya digabung. Semoga ini menjadi jalan tengahnya gitu, dan paling tidak poin pertama tadi sebelum ke kesepakatan yang lain yaitu adalah penghentian perang di Iran sendiri. Terima kasih Pak Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah, dan juga Mas Septianto Galan Nugroho, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih. Saudara, tim pengawas haji DPR RI menemukan dugaan pungli layanan kursi roda saat melakukan pengawasan di kawasan Masjidil Haram. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara Menteri Haji dan Umroh sekaligus Amirul Hajj Jemaah Haji Indonesia sejumlah pelayanan jemaah haji di Tanah Suci untuk memastikan seluruh jemaah haji mendapatkan pelayanan yang maksimal. Usai menjalani ibadah umroh wajib, Menhaj mendatangi sejumlah petugas haji untuk memastikan seluruh pelayanan termasuk kondisi kesehatan para petugas haji dalam kondisi sehat, sehingga bisa memberikan pelayanan dengan baik. Menteri juga Menhaj juga turut mengecek bus sholawat yang dioperasikan untuk membantu kebutuhan transportasi jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram dan sebaliknya. Tugas di lapangan tetap serius, tetap mempertahankan kinerja yang sudah bagus ini. Syukur-syukur bisa ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita masuk Armusna, sampai nanti ada pendorongan ke Madinah lagi. Mudah-mudahan semuanya petugas kita tetap seperti yang kita harapkan. Sementara itu, Saudara, tim pengawas haji DPR RI menemukan dugaan pungli layanan kursi roda saat melakukan pengawasan di kawasan Masjidil Haram. Dugaan pungli diduga dilakukan oleh oknum tenaga musiman.
Anggota Tim Was Haji DPR RI, Sally Andriani Gantina, ini menyebutkan temuan ini menjadi bahan evaluasi penting terkait kinerja tenaga musiman yang direkrut Kementerian Haji yang jumlahnya mencapai sekitar 1.100 orang. Tenaga musiman tersebut terdiri dari mukminin dan juga mahasiswa yang bertugas membantu pelayanan jemaah selama musim haji. Temuan ini akan dibahas dalam rapat bersama Amirul Hajj dan Kementerian Haji pada 24 Mei 2026 agar pengawasan dan pelayanan jemaah haji Indonesia lebih baik dan juga transparan. Hari ini kita melakukan pengawasan di sekitar tempat syai, bertemu dengan PPIH Masjidil Haram. Mereka berhasil menemukan beberapa temuan adanya oknum dari para tenaga petugas juga tepung yang ternyata mereka melakukan pengambilan pungutan kursi roda, dan tentu ini menjadi bahan evaluasi kami dari DPR RI. Tim pengawas haji DPR RI juga menyayangkan adanya dugaan praktik pungutan liar terhadap jemaah haji asal Indonesia oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU. Praktik pungli ini menyasar layanan transportasi jemaah lansia dari pemondokan menuju Masjidil Haram. Tim Was mengungkap ada oknum yang memilih memberangkatkan jemaah secara mandiri menggunakan taksi berbayar padahal sudah ada bus sholawat gratis. Dan patut disesalkan juga setelah kami ketahui bahwa ada laporan bahwa KBH menarik pungutan berkaitan dengan penyediaan kursi roda untuk ke Masjidil Haram, dan ini menurut saya KBH menurut kami ya itu tidak patut dilakukan karena pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh sudah berusaha sedemikian rupa memberikan layanan terbaik bagi jamaah. Pemerintah Presiden Prabowo dan DPR berusaha menurunkan biaya haji, tapi prakteknya di lapangan masih ada oknum-oknum yang menarik pungutan liar seperti yang dilakukan oleh KBH. Dan ini menurut kami menyayangkan sekali, dan oleh karena itu ke depan kami akan memberikan tindakan tegas kepada KBH yang melakukan pungli pada saat pelaksanaan ibadah haji. Tim pengawas haji DPR RI juga meninjau layanan kesehatan jemaah haji di sektor 8 Mekah, Arab Saudi. Ketua Tim Was Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurizal, ini memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan meski ada aturan ketat dari pemerintah Arab Saudi. Satelit kesehatan menjadi layanan awal penanganan darurat sebelum jemaah dirujuk ke kantor kesehatan haji Indonesia di Azizia. Tim Was Haji juga menyoroti kendala distribusi dan ketersediaan obat di masa transisi pengelolaan layanan kesehatan haji. Tapi dibikin 2-1 lah ya. Ini ada terjadi sedikit kendala terkait distribusi obat tadi disampaikan. Jadi kemarin di KKHI ya, kemudian di satelit-satelit masih mengeluhkan, terutama yang di satelit-satelit yang sumber dokternya ini kan dari daerah, dari dokter-dokter kloter. Mereka kan nggak membawa persiapan obat yang banyak, hanya untuk ketersediaan di kloternya. Nah ini makanya di mana ini ada sedikit terkendala ini yang kita akan sampaikan nanti di evaluasi kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji yang masih melekat di Kementerian Kesehatan. Saudara, di Tanah Suci, ibadah tak hanya soal menuntaskan rangkaian rukun haji. Disinilah kepedulian dan juga persaudaraan tumbuh tanpa melihat asal dan usia. Seperti yang terlihat di rombongan jemaah haji khusus Patuna. Sejumlah jemaah dengan sukarela bergantian mendorong kursi roda dan membantu jemaah lanjut usia menjalani aktivitas ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Mega Sari Anjaya, sedang di Masjid Kuba bersama Ibu Mawadah dan Ibu Murni. Yang paling sepuh di Jadi di sini Masya Allah
kami sesama jemaah haji bisa mengandalkan satu sama lain, saling menolong, saling bersandar. Alhamdulillah, semoga menjadi berkah kami. Meskipun Bu Mawadah bukan petugas, tetapi jamaah, beliau juga menolong. Murni, lihat nih. Bu Mawadah, ya. Mohon dibuka maskernya dulu, Ibu. Luar biasa ya. Jadi gimana, Ibu? Ya. Kenapa Bu Mawadah bersedia menemani Ibu Murni? Iya, karena kan udah seperti ibu sendiri ya. Sudah seperti ibu sendiri, dan insya Allah dalam ibadah haji ini mudah-mudahan kita bisa saling saling membantu ya Bu ya, seperti saudara. Insya Allah semuanya jadi haji mabrur ya Bu ya. Insya Allah berkumpul kembali kita di surga ya Allah. Amin. Bu Murni, Sedih Bu Murni jangan sedih dong. Jangan nangis, Ibu. Ibu jangan nangis. Kita semua di sini jadi anak-anaknya Ibu. Terima kasih banyak. Iya, kita semuanya. Semoga Allah yang membalasnya ya. Masya Allah, Bismillah. Ibu juga sehat, Ibu yang tenang, jangan khawatir. Meskipun kemana harus memakai kursi roda, ada kami sesama jemaah. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu doain kita yang lebih muda gimana Bu untuk puncak haji nih Bu? Iya. Semuanya biar rezekinya lancar, panjang umur sehat, jadi yang sukses semuanya, sukses dunia akhirat. Amin. Ya. Amin. Rumah tangganya warohmah, sakinah sakinah warohmah. Amin. Bingung jadi ngomongnya. Kita di Masjid Kuba, Bu Murni, kita sholat sunnah di sini, pahalanya insya Allah setara dengan umrah. Amin. Ya, amin. Bismillah ya, Bu Murni. Dan kemarin yang nolong Bu Murni juga nggak cuma Bu Mawadah, ya. Iya. Ada yang lain-lain juga. Semuanya, semuanya pokoknya banyak sekali, nggak bisa disebut satu persatu, semuanya banyak sekali. Masya Allah, semua baik semuanya. Alhamdulillah. Semoga Allah yang akan membalasnya ya. Insya Allah, amin. Iya, jadi ya begitulah kami jemaah haji khusus Patuna, satu sama lain saling menjaga, saling bersandar, karena kita seolah menjadi keluarga dadakan, ya Bu Mawadah. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan semua proses haji kami di sini lancar, diberikan kesehatan. Dari Madinah, Arab Saudi, dia Mega Sari Anjaya, Merita Effendi melaporkan. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, harga jual daging sapi di Aceh tembus Rp170.000 per kilogram. Rata-rata kenaikan mencapai Rp20.000 per kilogram. Informasi lengkapnya kami hadirkan. Sesaat jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kenaikan nilai dolar dan jelang Idul Adha membuat harga bahan pangan di sejumlah daerah melonjak. Di Aceh, harga daging sapi mencapai Rp170.000 per kilogram. Di Banda Aceh, harga daging sapi naik hingga Rp20.000 per kilogram. Daging sapi kualitas nomor 1 dari harga Rp150.000 menjadi Rp170.000 per kilogram. Sementara untuk kualitas nomor 2, harga naik dari Rp130.000 menjadi Rp150.000 per kilogram. Pedagang daging sapi mengaku kenaikan harga berimbas pada menurunnya omset. Jika biasanya dalam sehari dia bisa menjual 3 ekor sapi, kini hanya 2 ekor. Kenaikan harga diperkirakan masih akan terjadi, utamanya terkait tradisi megang atau makan daging jelang Idul Adha. Harga daging sapi diprediksi bisa mencapai Rp180 hingga Rp200.000 per kilogram. Dari sebelumnya bisa kita jual dari harga Rp150. Kalau sekarang ini udah Rp170 kita jual. Nah, dari daging nomor 1 yang kucing kementangan. Kalau untuk daging nomor 2-nya Bang? Nomor 2 biasa bisa kita jual Rp130.
Kalau sekarang ini harus kita jual 150. Kali karena barang udah kurang barang ada tapi mahal. Di Medan, Sumatera Utara, harga daging sapi mencapai Rp160.000 per kilogram. Harga ini sudah bertahan selama 2 bulan. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah, cabai, dan tomat yang mencapai Rp6.000 per kilogram. Di Pasar Petisah, Kota Medan, bawang merah yang biasanya Rp44.000 per kilogram kini dijual dengan harga Rp50.000. Sementara cabai merah dari harga Rp32.000 per kilogram menjadi Rp40.000. Pedagang bilang kenaikan harga karena pasokan yang kurang. Selain itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, jelang Idul Adha juga memicu kenaikan harga. Memang ada juga karena faktor alam. Alam itu kurang bagus, lagi pula kebutuhan mungkin meningkat karena ini menjelang Idul Adha kan itu. Cabai juga begitu, pengaruh kebutuhan lain. Harga berapa cabenya, Pak? Biasanya macam cabai hijau ini sekarang kan biasanya jual 24, sekarang udah jual 28. Di Malang, Jawa Timur, di pasar tradisional Bunurejo, harga beras dan minyak goreng merangkak naik dalam 2 pekan terakhir. Kenaikan harga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Salah satu pedagang mengaku biasanya bisa menjual 50 sak beras per hari, menurun menjadi 20 sak per hari. Apa sekarang rata-rata? Itu pulaknya 76,5, saya jual 78. Parameternya, ya itu pokoknya ambil 1.500 sampai 2.000. Ngaruh nggak Pak ke penjualan? Ngaruh. Cenderung turun. Bagi pembeli, kenaikan harga cukup memberatkan. Karena itu harus mengurangi pembelian agar tetap bisa berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita pantau harga pangan di Pasar Palmerah, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juga juru kamera Gahniar Febrian, serta di Malang, Jawa Timur ada jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma dan juru kamera Dedik Prasetyo. Kita ke Pasar Palmerah terlebih dahulu. Carla, selamat pagi. Pantauan Anda saat ini bagaimana terkait dengan harga pangan di Pasar Palmerah? Apakah sudah menunjukkan kenaikan di sejumlah komoditas yang Anda pantau di sana? Selamat pagi ya dan juga saudara, per hari ini pantauan harga bahan pokok di Pasar Palmerah Jakarta Barat ini ada sejumlah harga bahan pokok yang mengalami kenaikan. Di antaranya cabai rawit merah yang hari ini dijual dengan harga Rp85.000 per kilogram, di mana sebelumnya berada di kisaran harga Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah ya dan juga saudara, harga bawang merah ini juga merangkak naik sekitar Rp15.000 kenaikannya, di mana untuk hari ini harganya Rp65.000 per kilogram. Sebelumnya ini harganya berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Lalu kemudian selain perbumbuan dan juga saudara, untuk komoditas protein sendiri ini juga mengalami kenaikan. Di antaranya harga daging sapi yang hari ini berada di kisaran Rp150 hingga Rp160.000 per kilogram. Sebelumnya berada di kisaran harga Rp120.000 per kilogram. Lalu kemudian juga kenaikan turut terjadi di harga daging ayam, di mana untuk daging ayam sendiri ini mengalami kenaikan sejumlah Rp5.000. Untuk hari ini dijual dengan harga Rp50.000, sebelumnya dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Lalu kemudian yang menjadi sorotan dan juga saudara terkait dengan pengaruhnya kenaikan harga bahan baku pembuat tahu dan tempe, yakni kedelai, terhadap pedagang tahu dan juga tempe di sini. Dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kenaikan harga kedelai, kita akan menanyakan kepada salah satu pedagang yang berada di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Selamat pagi Bapak, izin dengan Bapak siapa? Pak Tohari. Pak Tohari, untuk hari ini harga tahu dan juga tempe ini dijual dengan harga berapa Pak? Ya kalau tempe itu harganya ya kalau pasaran 10.000, kali ini kalau pembeli yang beli separuh ya 5.000. Kalau tahu per satu itu 5.000, tahu Cina ini. Kalau ini 1.000 perak, kalau 10.000.
Pak, ini untuk harganya masih normal, apakah ada peningkatan? Harga masih normal, cuman kita belanja lagi, itu harganya udah beda naik. Jadi pembeli itu nggak bisa, harga misalnya 5.000 tadi harga 1.000 itu nggak mau. Nah, ini untuk harga kedelai sendiri untuk yang menjadi bahan baku tahu dan tempe ini apakah juga mengalami kenaikan Pak Tohari? Ya naik sebenarnya. Tadinya kan 9.000, sekarang udah 110.000 lebih. Nah, ini kan harga bahan bakunya naik ya untuk pembuatan tahu dan tempe. Lalu kemudian gimana nih caranya Pak Tohari untuk mensiasati kenaikan harga kedelai ini Pak? Ya, sebenarnya jangan terlalu naik. Jadi kalau bisa ya stabil aja lah kayak sebelum Lebaran ini kemarin beli Idul Fitri. Jadi kan masih harga 9.000, sekarang udah 10.000. Nah ini Pak, kan harganya naik. Ini ada yang Bapak lakukan nggak caranya supaya pembeli juga nggak kabur? Apakah harganya tetap stabil? Apakah porsinya kemudian agak dikurangi sedikit atau seperti apa? Ya terus terang aja ya stabil, cuman dikurangi sedikit lah. Jadi tadinya misalnya 1 ember ya dikurangi paling berapa sendok gitu. Jadi untuk nebokin yang harga mahal itu Mbak. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Tohari. Ya demikian tadi perbincangan saya dengan salah satu pedagang tahu dan tempe yang akhirnya walaupun menjual dengan harga normal namun perlu mensiasatinya dengan sedikit mengurangi porsi agar kemudian pembeli juga tidak kabur Yan dan juga saudara. Nah selain respons dari pedagang ini pembeli juga kemudian mensiasati sejumlah kenaikan harga bahan pokok diantaranya mengurangi jumlah pembelian ataupun juga bagi pembeli yang usaha berdagang makanan ini juga sedikit menaikkan harga dagangan makanannya. Kembali ke studio. Kenaikan harga kedelai impor ini sudah mulai terasa baik oleh pedagang maupun pembeli. Tadi pedagang ini mulai memperkecil ukuran begitu untuk menyiasati mahalnya harga kedelai impor sementara pembeli mengurangi pembeliannya. Terima kasih Claudia Carla dan juga juru kamera Gahniar atas laporan langsungnya dari Pasar Palmerah. Kita bergeser ke Malang, Jawa Timur. Ada Nadifa Rahma dan juga juru kamera Dedik Prasetyo. Nadifa, apabila di Pasar Palmerah tadi sejumlah komoditas naik seperti cabai rawit, bawang merah, daging sapi, tempe dan juga tahu. Bagaimana dengan di Malang pantauan Anda di sana? Ya, selamat pagi Yan dan saudara. Kalau di Pasar Bunul, Kota Malang, pantauan harga bahan pokok di sini yang terlihat terjadi kenaikan adalah beras dan minyak goreng. Nah, yang terlihat di sini adalah beras dengan kemasan 5 kg, naiknya sekitar 500 hingga Rp1.000. Salah satu contohnya ini ada berbagai merek yang terjadi kenaikan. Nah, salah satu contoh merek di sini, merek beras dengan kemasan 5 kg, awalnya dijual dengan harga Rp76.500, ini dijual dengan harga Rp78.000. Tentunya ini juga terjadi di berbagai merek lainnya dan untuk beras SPHP sendiri harganya tetap sama di harga Rp60.000 per 5 kg. Selain beras, terjadi kenaikan yang paling terlihat adalah minyak goreng. Nah, untuk minyak goreng sendiri, semua merek di sini terjadi kenaikan dari harga kira-kira maksimal Rp1.500 sampai Rp2.000 untuk kemasan 2 liternya. Jadi ada yang dijual dari harga Rp40.000, dijual sekarang naik menjadi Rp42.600. Kecuali di sini dari berbagai merek tersebut yang naik, di sini juga ada minyak kita yang dijual dengan harga tetap, harga eceran tertingginya HET-nya sebesar Rp15.700 per liternya. Ini tidak terjadi kenaikan, namun memang karena harganya lebih ekonomis, lebih murah dibanding berbagai merek lainnya untuk minyak goreng ini. Tentunya masyarakat di sini lebih memilih untuk membeli minyak kita dibanding dengan merek lainnya dengan harga Rp22.000 per liternya dan minyak kita tadi Rp15.700 per liternya dengan harga eceran tertinggi tersebut. Nah, tentunya kenaikan ini walaupun naiknya tidak terlalu banyak, ini juga sudah terjadi di tingkat distributor maupun pedagang. Kenaikan ini juga sudah terjadi dalam kurun waktu seminggu, 2 minggu terakhir ini. Nah, dengan adanya kenaikan ini, di sini pedagang di Pasar Bulunrejo ini memilih untuk tidak menaikkan harga jualnya, walaupun dari tingkat distributor sudah ada kenaikan harga, tapi pedagang memilih untuk tidak menaikkan harga jual ke masyarakat, karena melihat daya beli masyarakat di ekonomi saat ini menurun daya beli masyarakatnya, sehingga pedagang memilih untuk tidak menaikkan harga jual, walaupun di sini tentunya pedagang akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil, lebih tipis dibandingkan sebelum adanya kenaikan. Begitu, Yan.
Baik, berarti yang terpantau harganya naik pada hari ini adalah komoditas beras dan juga minyak goreng. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma dan juga juru kamera Dedik Prasetyo yang melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada Claudia Carla dan juga juru kamera Ghaniar Febrian yang melaporkan dari Pasar Palmerah, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Melalui lelang terbuka aset hasil sitaan dan rampasan negara, BPA Fair 2026 tercatat hampir seluruh barang yang dilelang berhasil terjual dengan total perolehan mencapai hampir 1 triliun rupiah. Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI resmi menutup rangkaian pelaksanaan BPA Fair 2026. Acara ini didukung Perhimpunan Himpara, PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia, PT Mineral Industri Indonesia, PT Bank Tabungan Indonesia, dan Kapal Api. Dalam gelaran lelang terbuka ini sebanyak 300 dari total 308 item aset berhasil terjual kepada masyarakat. Aset rampasan terpidana kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Muiz, berupa tas-tas mewah berhasil terjual seluruhnya. BPA Fair 2026 juga melelang kendaraan mewah hingga karya seni hasil rampasan negara. Total dana yang masuk dari hasil pelelangan mencapai lebih dari 922 miliar rupiah. Angka itu melampaui target keterjualan yang ditetapkan sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap lelang aset negara secara terbuka dan transparan. Gelaran BPA Fair ini menghasilkan keuntungan ya, mungkin bukan keuntungan tapi selisih harga yang kenaikan harga dari harga limit totalnya ada 74 miliar 758 juta sekian ya, sehingga target dari pelaksanaan ini yang beberapa saat lalu kami sampaikan 75% dapat kami lampaui, yaitu targetnya 88,64%, sehingga saya anggap pelaksanaan kegiatan ini sukses. Di BPA Fair akan selalu kita ajukan inovasi-inovasi yang baru yang kami anggap akan lebih bisa meningkatkan keterjualan barang-barang kami. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bilang pelaksanaan BPA Fair menjadi bukti proses pelelangan aset rampasan negara dilakukan secara terbuka dan dapat diakses seluruh masyarakat. Bahwa barang bukti ini jangan sampai terlalu mengendap lama. Karena kalau mengendap lama yang terjadi adalah kerusakan. Mobil terlalu lama kita juga selain membiayai, ya pemeliharaannya harus kita biayai, kemudian penitipannya semua itu akan menjadi beban pembiayaan. Saya mengharapkan kalau begitu ada, kenapa tidak kita lelang? Kita tidak, dan tentunya tidak lelangnya tidak harus semegah ini. Ya. Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI berharap melalui BPA Fair, proses pemulihan aset rampasan negara dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi keuangan negara. Asri Gunawan, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Presiden Prabowo Subianto menargetkan rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat untuk tahun 2027. Apakah target ini realistis? Melihat ke depan banyaknya tekanan dan ketidakpastian geopolitik. Kompas Bisnis akan membahasnya usai jeda. Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjaga di kisaran 16.800 hingga 17.500 untuk tahun 2027.
Target ini disampaikan Presiden dalam pidatonya terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 pada rapat paripurna DPR pada Rabu 20 Mei 2026. Oleh karena itu, Saudara, Presiden menekankan bahwa pemerintah harus menerapkan strategi fiskal dan juga moneter untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Selain menargetkan rupiah berada di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027, Presiden juga menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun depan di 5,8 hingga 6,5%, inflasi 1,5 hingga 3,5%, suku bunga SBN 6,5 hingga 7,3%. Sementara harga minyak mentah di kisaran 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel, lifting minyak mentah 602 hingga 615 ribu barel per hari. Lifting gas bumi di kisaran 934 hingga 977 ribu setara gas bumi per hari. Sementara untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25% pada rapat Dewan Gubernur pada Mei 2026. Keputusan menaikkan BI rate sejalan dengan fokus kebijakan moneter 2026 pada pro stabilitas demi memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global. Gubernur BI Peri Warjio bilang rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun masih diyakini berada di kisaran asumsi makro yang telah disepakati pemerintah dan juga DPR, yakni 16.200 hingga 16.800 per dolar Amerika Serikat. Menurut Peri, tekanan terhadap mata uang domestik biasanya meningkat pada periode April hingga Juni. Untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan terus melakukan intervensi dengan kenaikan BI rate juga dengan perubahan struktur suku bunga SRBI, kami meyakini rupiah itu mendapat tekanan April, Mei, Juni, tapi akan menguat di bulan Juli dan Agustus. Sebelumnya, BI optimistis rupiah akan kembali menguat di rata-rata 16.500 per dolar Amerika Serikat mulai Juli tahun ini. Lantas apa yang membuat Bank Indonesia begitu percaya diri? Selain soal perkara kebutuhan musiman, BI juga telah menyiapkan 7 strategi penguatan rupiah. Pertama adalah memperkuat intervensi di pasar spot, DNDF, serta NDF di sejumlah pusat keuangan global. Kedua, BI ini mendorong aliran modal asing masuk instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia alias SRBI untuk mengimbangi arus keluar dari pasar SBN dan juga saham. Ketiga, BI akan melanjutkan pembelian SBN di pasar sekunder sebagai bagian dari sinergi kebijakan fiskal. Hingga kini, realisasi pembelian telah mencapai 123,1 triliun rupiah secara year to date. Keempat, penguatan likuiditas perbankan dan pasar uang terus dilakukan. Kelima, membatasi pembelian dolar tanpa underlying diturunkan dari 100.000 menjadi 50.000 dolar per orang per bulan dan akan kembali diturunkan jadi 25.000 dolar. Keenam, ini memperkuat intervensi di pasar offshore melalui instrumen offshore NDF sekaligus buka ruang bagi bank domestik untuk berpartisipasi. Terakhir, Saudara, BI meningkatkan pengawasan terhadap perbankan dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian falas tinggi. Setelah Bank Indonesia mengumumkan untuk menaikkan BI rate menjadi 5,25%, rupiah terpantau menguat tipis di level 17.685 pada 20 Mei dan 17.673 pada 21 Mei. Di mana sebelumnya pada 19 Mei rupiah di angka 17.719
per dolar AS, sedangkan pada Rabu pekan lalu rupiah masih berada di level 17.496 dan rontok ke 17.666 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Senin 18 Mei 2026. Berbeda dengan rupiah yang menguat, IHSG justru rontok, saudara. Pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, IHSG anjlok 3,54% ke level 6.080 dari sebelumnya 6.318 pada 20 Mei. IHSG memang terpantau terus turun selama 8 hari berturut-turut dan selama sepekan anjlok 11,14%. Presiden Prabowo Subianto menargetkan rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat untuk tahun 2027. Apakah target ini realistis? Melihat ke depan banyaknya tekanan dan ketidakpastian geopolitik, strategi fiskal dan moneter apa yang diperlukan agar target ini bisa tercapai? Kita bahas bersama ekonom Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian. Selamat pagi, Mas Fahrul. Ya, selamat pagi, Mas. Mas Fahrul, ini ditargetkan rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2027. Ini ditargetkan oleh Presiden dalam kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal. Apakah menurut Anda kisaran ini optimistis, pesimistis, atau realistis? Saya lihat sebenarnya kalau kita lihat asumsinya sebenarnya ini sangat lumayan optimistis ya. Karena memang saat ini sedang masih terjadi beberapa tekanan global, tapi sebenarnya ini bukan hal yang tidak mungkin juga untuk dicapai. Cuma kalau untuk mencapai asumsi nilai tukar 16.800 sampai 17.500, terdapat beberapa PR besar yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama tentunya bagaimana kita membuat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini harus satu sisi harus kredibel. Dan memang ya, karena kita lihat ini ada banyak tantangan global, kalau mau mata uangnya masih stabil, pemerintah harus berani untuk mempastrukan perubahan-perubahan global yang ada. Seperti yang kita ketahui, salah satu alasan pelemahan rupiah jauh di atas fundamentalnya di tahun 2026, ini dikarenakan pemerintah memutuskan untuk menahan harga BBM. Ini pilihan loh, pilihan pemerintah, either harga BBM naik atau rupiah melemah. Jelas pilihannya sekarang rupiah melemah, jadi kalau mau rupiahnya stabil, di tengah berbagai macam gejolak yang ada di pasar, pemerintah memang harus mempersiapkan perekonomian untuk mengabsorb beberapa shock-shock yang kejadian. Saya lihat mungkin kalau ada pergerakan harga global lagi, jangan semuanya terlalu dikendalikan, harus dibiarkan sehingga pasar bisa menyesuaikan, itu sumber dari kestabilan rupiah. Ini bukannya tidak mungkin untuk dilakukan oleh pemerintah, tapi pemerintah di sini harus koheren dan berkomunikasi dengan baik kepada pasar. Ya, karena pada dasarnya pasar keuangan itu tidak menyukai kejutan yang terlalu banyak, kira-kira seperti itu. Mas Fahrul, tadi Anda menyebutkan bahwa PR-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Selain tadi memang yang menyebabkan pelemahan, juga yang harus diperhatikan adalah soal keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM tadi. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi yang juga luar biasa di kuartal pertama tahun ini, sekitar 5,61%, mengapa ini juga tidak berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah? Iya, kalau kita lihat sejarahnya ya, memang Indonesia itu punya kecenderungan, Mas, bahwa ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, pertumbuhan ekonomi itu membutuhkan likuiditas yang banyak, biasanya meningkatkan impor, membuat adanya tekanan neraca berjalan, itu membuat depresiasi rupiah itu terjadi. Nah, tantangannya yang harus dilakukan oleh pemerintah di tahun 2027, kalau memang mau rupiahnya stabil di 17.500 within the target, pemerintah harus bisa meningkatkan kapasitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak men-trigger impor yang lebih lanjut, tidak men-trigger kebutuhan dana eksternal yang meningkat. Ini sebenarnya dialami juga, Pak Jokowi mengalami di tahun 2018, Pak SBY juga mengalami tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi lagi tinggi, kalau ingat zaman Pak Jokowi ketika infrastruktur lagi dikebut, rupiah melemah. Ini juga lagi kejadian nih, ketika pertumbuhan ekonomi lagi dikebut, rupiah melemah, jadi kuncinya harus kapasitasnya beneran naik, bukan hanya soal pertumbuhan tinggi. Kalau pertumbuhan tinggi sampai 6,5%, tapi kapasitas ekonomi kita tidak meningkat, itu akan meningkatkan kebutuhan pendanaan eksternal, dan ini yang akan membuat dolar itu
makin kuat, rupiah melemah. Ini yang harus digarisbawahi dari pemerintah. Bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kapasitas dari pemerintah, kapasitas perekonomian harus dinaikkan, baik dari sektor real ataupun keuangan. Oke, kita berbicara soal pertumbuhan ekonomi dan juga tadi soal menahan harga BBM. Kalau belajar dari kerentanan fiskal tahun ini, Mas Fahrul, sebetulnya strategi apa lagi secara fiskal yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah pada satu waktu, nah ini hal yang paling tricky, Mas. Pada satu waktu terkait dengan pendapatan negara ya, kalau kita ngomong fiskal, pemerintah harus secara simultan meningkatkan compliance dari pendapatan negara, baik dari pendapatan pajak dan non-pajak, itu harus dinaikkan. Tapi at the same time harus menjaga kepercayaan dari pelaku bisnis dan pelaku usaha. Ini tidak gampang, tapi bisa dilakukan, Mas. Tapi bisa dilakukan, bagaimana caranya, kebijakan-kebijakan yang muncul itu harus transparan. Kalau nggak transparan, resiko ketidakpercayaan dan pushback itu meningkat. Ini yang sebenarnya terrefleksikan di IHSG yang saat ini lagi turun. Betul. Bukan gara-gara fundamental ekonomi nggak bagus, pertumbuhan rata-rata korporat di kuartal 1 itu sangat baik sekali, recovering, tapi permasalahannya di kondisi saat ini, kondisinya recovering, tapi pelaku usaha tidak merasakan kondisinya recover. Nah, ini PR-nya nih. Kondisinya sudah bagus, programnya jalan, kita harus menyesuaikan persepsi dan kita harus mendapatkan hati dunia usaha. Ini paling penting. Kalau mau pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, karena semuanya seperti yang saya ceritakan tadi, dimulai dari optimisme. Kalau optimisme dan kepercayaan nggak ada, terus apa? Itu yang harus pemerintah jaga banget. Berarti salah satu kuncinya yaitu dengan meningkatkan pendapatan negara begitu. Kalau tadi kita bicara soal fiskal, lalu dari sisi seberangnya, sisi moneter, strategi apa yang perlu dilakukan? Namun kita bahas usai jeda ya Mas, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kita lanjutkan perbincangan soal presiden yang menargetkan rupiah di kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat untuk tahun 2027 bersama ekonom Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian. Mas Fahrul, menurut Anda ini apakah langkah menaikkan BI rate oleh Bank Indonesia sudah tepat untuk menjaga stabilitas rupiah saat ini? Melihat juga 2 hari terakhir rupiah memang menguat tapi tipis begitu. Iya, makasih Mas. Kalau terkait BI rate, saya sangat setuju sekali dinaikkan 50 basis point. Memang sudah seharusnya, karena memang resikonya adalah kalau kemarin tidak dilakukan, itu ya sistem moneter Indonesia kehilangan anchor, Pak. Kehilangan anchor dikarenakan ada depresiasi rupiah walaupun inflasinya rendah. Ini aku lihat langkah yang sudah dilakukan BI ini benar, ini langkah pertama. Langkah kedua yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia setelah menaikkan tingkat suku bunga adalah harus memperbaiki kurva imbal hasil surat berharga negara, Pak. Kalau yang kemarin, kurva imbal hasilnya itu sudah sangat flat dan tidak menarik sama sekali bagi investor, sehingga investornya masuk ke SRBI, yang mana SRBI ini juga ternyata belum begitu cukup untuk mengatasi depresiasi rupiah yang terjadi. Nah, begitu BI rate-nya udah naik, kita lihat imbal hasil dari surat berharga negaranya harus dibetulkan. Sedikit lebih tinggi imbal hasil surat berharga negara ini akan baik, itu akan men-trigger kembali investor asing masuk ke Indonesia. Ini hal yang paling kita tunggu untuk stabilisasi rupiah. Namun demikian, pemerintah dan bersama BI juga harus terus memberikan guidance ke depan bagaimana target-target perekonomian. Intinya kalau mau rupiah kuat, jangan biarkan pasar keuangan tanpa target, tanpa pandangan. Kalau pasar keuangan dibiarkan tanpa pandangan, akan muncul banyak pandangan-pandangan sendiri, Pak. Itu kira-kira yang harus dilakukan. Oke, berarti tadi soal SRBI juga penting sekali. Kita ketahui dari 7 strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, begitu yang dikemukakan di depan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya BI menaikkan SRBI untuk menarik kembali aliran modal asing ke dalam negeri, juga ada membeli SBN di pasar sekunder. Menurut Anda, ini akan seberapa besar dampaknya dalam stabilkan rupiah? Kalau saya sedikit berbeda ya, aku lihat sebenarnya ini agak kontradiktif.
usaha untuk menahan bunga SBN itu tidak terlalu tinggi, itu memang baik untuk menjaga biaya bunga interest expense negara, tapi itu agak kontradiktif dengan pasar keuangan yang sehat. Nah, pasar keuangan yang sehat itu butuh yield yang tidak dikontrol terlalu banyak, Mas. Makanya, walaupun yang kemarin 7 langkah itu sudah keluar, itu pasar tidak terlalu secara hangat menerima tersebut, tapi ketika BI rate-nya dinaikkan dan belakangan kurva imbal hasilnya diperbaiki, itu justru membaik. Nah, jadi memang PR-nya ini antara moneter dan fiskal itu harus mengimbangi bagaimana biaya bunga negara itu tidak terlalu naik. Di satu sisi, dia tetap harus memberikan kondisi pasar yang menarik, tingkat imbal hasil yang oke dan baik untuk investor domestik dan luar negeri. Ini dilema yang dihadapi, tapi di kondisi ini saya lihat sudah waktunya kita untuk memperbaiki kurva imbal hasil dan melakukan sesuatu yang lebih daripada 7 target yang dilakukan BI. Kira-kira seperti itu. Oke, harus ada imbal hasilnya oke untuk menarik investor begitu ya. Kalau kita lihat lagi, Mas Fahrul, Gubernur BI bilang tekanan periode April hingga Juli ini meningkat karena tingginya kebutuhan devisa untuk pembayaran dividen, utang luar negeri dan juga kebutuhan haji. Sebetulnya ini seberapa besar pengaruhnya terhadap pelemahan rupiah, karena kita ketahui bahwa di saat ini begitu meski 2 hari ini menguat tipis begitu, sebelumnya rupiah berkali-kali berada di level terlemahnya. Iya, saya lihat sebenarnya kalau kita lihat seasonality itu berkontribusi sekitar 40% dari total pelemahan rupiah. Hal yang paling berpengaruh pada pelemahan rupiah pada kondisi kali ini adalah faktor ekspektasi, Pak. Faktor ekspektasi kebijakan moneter, ekspektasi inflasi, ekspektasi likuiditas, dan ekspektasi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, kalau mau hendak menguatkan rupiah, yang paling penting dilakukan ekspektasinya dibenarkan dulu. Statement Gubernur Bank Indonesia valid, benar sekali, tapi itu adalah hal seasonal yang bertahun-tahun kita alami. Nah, itu ya, bertahun-tahun kita alami. Kalau kita mau stabil, selain ada faktor seasonal tadi, kita harus mengembalikan ekspektasi pasar dulu dengan baik. Dan ini saya sangat mengharapkan pemerintah untuk sangat menjaga komunikasi dan juga kebijakan-kebijakannya jangan mengejutkan, kira-kira seperti itu. Kebijakan yang mengejutkan akan sangat bisa mempengaruhi pasar, mempengaruhi confidence, mempengaruhi rupiah. Oke, kebijakan-kebijakan yang tepat juga diperlukan agar rupiah ini tetap stabil. Mas Fahrul, apakah Anda sepakat jika rupiah saat ini dikatakan undervalue jika melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga neraca pembayaran Indonesia? Dengan kondisi sekarang sekarang kan sebenarnya saya selalu argue rupiah ini overshooting gara-gara kita memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM. Itu pilihan pemerintah karena harus menjaga kondisi sosial kita. Saya lihat kalau kondisi seperti itu membuat rupiah itu memang undervalue, secara teori mengalami overshoot, melemahnya drastis dulu jauh di atas fundamentalnya sampai nanti suatu saat akan kembali ke fundamentalnya. Ya, itu selalu terjadi kondisi overshooting. Saya agree bahwa saat ini rupiah ini undervalue. Cuman ada sayangnya satu, Pak. Bahwa cerita ataupun sentimen bahwa rupiah ini bisa menguat ke depan itu belum ada. Nah, ini dia. BI sudah bergerak 50 basis. Ya, itu sudah 50% dari syarat penguatan rupiah. Berikutnya yang harus dilakukan itu dari sisi fiskal. Fiskalnya butuh penyesuaian anggaran yang diceritakan secara eksplisit kepada pasar. Kalau itu terjadi, penyesuaiannya bisa bentuk banyak. Mungkin ada kenaikan harga Pertamax, penyesuaian program-program prioritas. Kalau itu dilakukan, mudah-mudahan kita tunggu ya, rupiah harusnya menguat. Kita sendiri melihat fundamental rupiah harusnya di 16.800 sampai 17.200. Kira-kira seperti itu. Kalau mendengar Mas Fahrul, kalau mendengar kata undervalue, jadi kita warga tuh jadi harap-harap cemas. Apakah rupiah ini dengan kata undervalue ini bisa kembali menguat ke level sebelumnya, paling nggak seperti yang ditargetkan oleh Gubernur Bank Indonesia di angka 16.500-an mulai Juli, dan juga target pemerintah nanti di tahun depan di 16.800 hingga 17.500. Berarti apa dari segi moneter yang perlu dilakukan agar memang harap-harap cemas dari masyarakat ini bisa menjadi jawaban yang berbuah manis? Oke, balik. Kalau dari moneter seperti yang saya jelaskan tadi, kurva imbal hasilnya harus diperbaiki.
Sehingga pemilik modal nasional ataupun modal global itu mau masuk ke pasar obligasi Indonesia voluntarily. Nah, kalau mereka masuk secara voluntarily, kita tidak harus menggunakan cadangan devisa kita untuk melakukan intervensi, itu yang harus dilakukan. Nah, cuma terkait rupiah under value ini saya ada observasi menarik. Kalau ada dari Bapak Ibu penonton Kompas TV yang sempat pergi ke Singapura seminggu atau 2 minggu terakhir, ini ada fenomena yang menarik ya. Bahwa potongan 10% ya di bandara. Di beberapa, potongan 10% di bandara itu ada menunjukkan satu hal. Even trader-trader di Singapura, pelaku komersial di Singapura tidak agree dengan exchange rate yang ada sekarang. Mereka juga merasa sin dolar mereka terlalu kuat dan mereka kehilangan pasar dari pembeli Indonesia. Itu juga it is a very very big sign of IDR undervalue. Even orang Singapura rela menurunkan nilainya, menurunkan harganya gara-gara mata uangnya terlalu kuat supaya orang Indonesia beli. Saran saya justru ya, tapi ini tergantung kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintahnya benar, habis ini kita harusnya udah sell dolar. Ya, ini mudah-mudahan ya. Jangan ada kejutan-kejutan lagi. Karena saya, kejutan ini di kondisi sekarang ini membunuh, bahaya. Itu yang saya ceritakan. Ini kalau soal undervalue, kita udah sangat undervalue. Oke, baik. Terakhir Mas Fahrul, yang juga jadi sorotan adalah soal pembatasan pembelian dolar tanpa underlying transaksi. Dari 100.000 ke 50.000 dolar begitu, dan juga nanti akan diturunkan lagi ke 25.000. Apakah menurut Anda ini akan efektif? Saya rasa ini fungsinya lebih untuk menurunkan volatilitas. Menurunkan volatilitas, kalaupun ada tren pelemahan itu jadi nggak banyak, tapi tidak mengubah tren secara overall. Ini untuk smoothing, Pak. Smoothing, menjaga demand, tapi tidak mengubah tren. Untuk mengubah tren tetap butuh laku dan kegiatan yang prospektif untuk penguatan rupiah baik dari sisi moneter ataupun fiskal. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau saya garis bawahi dari perbincangan kita banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dari segi fiskal, dari segi moneter, dari Bank Indonesia tadi juga ada hal-hal strategi dan memang untuk menjawab keresahan dari masyarakat terkait pelemahan rupiah. Memang terjawab sedikit begitu selama 2 hari ini ada penguatan tipis begitu, tapi masih di atas level 17.600. Namun kita nantikan juga apakah yang optimisme dari Bank Indonesia terkait penguatan rupiah di Juli hingga Agustus di tahun ini juga akan terjawab, dan seberapa besar juga potensi dari rupiah yang diasumsikan oleh pemerintah di tahun 2027 juga akan terrealisasi. Terima kasih Ekonom Trimegah Sekuritas Fahrul Fulvian atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Mas, sehat selalu. Ya, terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita ke informasi jelang puncak haji. Di Tanah Suci, ibadah tidak hanya soal menuntaskan rangkaian rukun haji. Disinilah kepedulian dan persaudaraan tumbuh tanpa melihat asal dan usia. Seperti yang terlihat di rombongan jemaah haji khusus Patuna. Sejumlah jemaah dengan sukarela bergantian mendorong kursi roda dan membantu jemaah lanjut usia menjalani aktivitas ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Mega Sari Anjaya sedang di Masjid Kuba bersama Ibu Mawadah dan Ibu Murni. Yang paling sepuh di Jadi di sini Masya Allah kami sesama jemaah haji bisa mengandalkan satu sama lain, saling menolong, saling bersandar. Alhamdulillah, semoga menjadi berkah kami. Meskipun Bu Mawadah bukan petugas, tetapi jamaah, beliau juga menolong. Puri, lihat nih. Alhamdulillah. Bu Mawadah, ya. Mohon dibuka maskernya dulu, Ibu. Luar biasa ya. Jadi gimana, Ibu? Ya. Kenapa Bu Mawadah bersedia menemani Ibu Murni? Iya, karena kan udah seperti ibu sendiri ya. Sudah seperti ibu sendiri, dan insya Allah dalam ibadah haji ini mudah-mudahan kita bisa saling saling membantu ya Bu ya, seperti saudara. Insya Allah semuanya jadi haji mabrur ya Bu ya. Insya Allah berkumpul kembali kita di surga ya Allah. Amin. Bu Murni, Bu Murni jangan sedih dong.
Jangan nangis, Ibu. Ibu jangan nangis. Kita semua di sini jadi anak-anaknya Ibu. Terima kasih banyak. Iya, kita baik semuanya. Semoga Allah yang membalasnya ya. Masya Allah, Bismillah. Ibu juga sehat, Ibu yang tenang, jangan khawatir. Meskipun kemana harus memakai kursi roda, ada kami sesama jemaah. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu doain kita yang lebih muda gimana Bu untuk puncak haji nih Bu? Iya. Semuanya biar rezekinya lancar, panjang umur sehat, jadi yang sukses semuanya, sukses dunia akhirat. Amin. Ya. Amin. Rumah tangganya wawarah, warohmah, sakinah sakinah warohmah. Amin. Bingung jadi ngomongnya. Kita di Masjid Kuba, Bu Murni, kita sholat sunnah di sini, pahalanya insya Allah setara dengan umrah. Amin. Ya, Amin. Bismillah ya, Bu Murni. Dan kemarin yang nolong Bu Murni juga nggak cuma Bu Mawadah, ya. Iya. Ada yang lain-lain Bu juga. Mei, semuanya, semuanya pokoknya banyak sekali, nggak bisa disebut satu persatu, semuanya banyak sekali. Masya Allah, semua baik semuanya. Alhamdulillah. Semoga Allah yang akan membalasnya ya. Insya Allah, amin. Iya, jadi ya begitulah kami jemaah haji khusus Patuna, satu sama lain saling menjaga, saling bersandar, karena kita seolah menjadi keluarga dadakan, ya, Bu Mawadah. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan semua proses haji kami di sini lancar, diberikan kesehatan. Dari Madinah, Arab Saudi, dia Megasari Anjaya, Merita Effendi melaporkan. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Mari jalan. Yalah. Saudara, banjir besar melanda Tiongkok bagian tengah dan barat daya. 22 orang dilaporkan meninggal dunia. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut. Memasuki paruh terakhir di Sapa Indonesia Pagi, saudara, ada informasi ini banjir besar melanda Tiongkok bagian tengah dan barat daya. 22 orang dilaporkan meninggal, sementara 20 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Pemerintah Tiongkok mengerahkan operasi penyelamatan besar-besaran untuk menjangkau ratusan warga yang terdampak banjir. Ketinggian air bertambah dengan cepat sehingga banyak orang terjebak karena tak sempat mengevakuasi diri. Tim penyelamat berusaha mengevakuasi warga di rumah-rumah yang terendam banjir. Di beberapa lokasi, akses jalan terputus sehingga tim harus menempuh lokasi dengan berjalan kaki hingga 3 jam lamanya. Saat ini dilaporkan ada 22 korban jiwa dalam bencana ini, sementara 20 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara. Akhirnya saya Breman Atenaya. Dan saya Ian Rahman, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.